Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Ahmad Mamang Ratuloli, mahasiswa PPG Guru Tertentu dengan NIM 25869061227 akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar di SMA Negeri 17 Batang dengan materi eksponen. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selesai? Apa kabar semuanya? Apakah hari ini menyenangkan untuk kita semua? Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Mantap. Jadi, apakah kalian menyukai dengan mata pelajaran matematika? Sangat suka. Mantap sekali. Jadi, belajar matematika itu berdasarkan kesadaran sendiri ya. Dan dalam menyimak atau dalam proses KBM itu kita harus belajar menggembirakan ya. Jadi harus ada kesadaran dan juga harus belajar matematika yang menggembirakan. Jadi hilangkan perasaan atau dalam imajinasi kalian bahwa matematika itu sangat sulit. Tapi kalau seandainya dikerjakan atau belajar dengan kesadaran sendiri, lalu perasaannya menggembirakan, maka sudah dipastikan bahwa belajar matematika tidak akan mengalami kesulitan. Ya, itu pembukaan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan nama-nama yang absen hari ini. Aulia, Daud, hadir Pak. Faiza, tidak ada ya. Alia, Marisa, Agasya, tidak ada ya. Anju, Beni, tidak ada ya. Faiza, Tidak ada Pak. tidak ada juga. Kolini, Tidak ada Pak. Marisa, Aryani, ada. Oke. Itu jadi kalau teman-teman yang belum hadir hari ini menyampaikan bahwa belajar matematika itu harus menggembirakan ya. Nah, materi hari ini adalah
berkaitan dengan apa? Eksponen ya, eksponen. Mulai eksponen. Nah, sebelum kita tampilkan di layar, mungkin saya akan menyampaikan bahwa bab 1 tentang bentuk, pangkat, dan akar dan logaritma. Materi ini yang akan kita belajar untuk menghadapi ujian semester ganjil kali ini. Dan yang pertama kita akan lihat tentang definisi tentang bentuk pangkat. Jadi ada bilangan yang sama disebutkan perkalian berulang. Artinya bahwa perkalian berulang itu artinya sebuah bilangan dikalikan terus-menerus sebanyak n kali. Itu namanya perkalian berulang. Jadi kalau A pangkat n itu berarti perkalian A sebanyak n kali. A pangkat 3 itu sama dengan A kali A kali A. Ya, itu namanya perkalian bilangan berulang. Sudah mana sudah? Di situ ya sudah. Tidak ada, Pak. Betul ya. Ini kita coba dulu supaya nanti saya siapkan ini kalau kita langsung ya. Tidak lama. Yang ini kita suka. Pas mati dulu. A pangkat M itu sama dengan A pangkat N kurang M. Ya, A pangkat N bagi A pangkat M sama dengan A pangkat N kurang M. Contohnya ya, contohnya adalah misalnya 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2. Maka ini sama dengan 5 pangkat 4 dikurangi dengan 2. Ya, berarti ini sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Hitunglah 7 pangkat 4 per 7 pangkat 3. Coba ada yang bisa? Silakan. Namanya siapa? Syarwi. Jelaskan dulu. Jadi 7 pangkat 4 bagi 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 pangkat 4 dikurang dengan 3. Hasilnya 7 pangkat 1. Jadi pangkatnya itu nggak usah ditulis lagi. Ya. Jadi 1 tidak bisa tulis ya.
Jadi 7 pangkat 1 sama dengan 7. Ya. Begini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi untuk sifat yang kedua mudah kan? Tambah, kalau tambah berarti perkalian bilangan eksponen, maka pangkatnya ditambahkan. Kalau pembagian bilangan eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurangkan. Ya, intinya adalah dia punya basisnya. Dia punya basisnya kalau sama berarti bisa dilakukan dengan sifat daripada bilangan eksponen. Yang ketiga, A pangkat M kali A pangkat M dikalikan dengan B. Maka P ini dikalikan semua dalam ya. Maka ini sama dengan A pangkat MP kali A pangkat MP. Ya, bisa begini contohnya. Contohnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Ya kan? Maka ini sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2 kali 2. Ini sama dengan 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4. Ya kan? Sama dengan 2 pangkat 6 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 10. Ya. Ini. Jadi 2 pangkat 10 berapa? 512 ya? Atau berapa? Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 5, 6, 10. Oke. Ini apa? 8, 16, 32, 64, 128. Terus 256. Terus 512 dan terakhirnya sama dengan 1024. Jadi ini sama dengan 1024. Ya, itu. Jadi kalau kita tahu tentang sifatnya, soal apapun juga bisa dikerjakan. Oke, apakah ini dia A kali B pangkat M, A kali B pangkat M, maka ini sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ya, A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya seperti ini. 2 kali 3 pangkat 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2, 4. Ini sama dengan berapa nih? 36. Bisa? Bisa ya? Itu sampai jam berapa? Sampai jam 1 lewat 10 ya.
Sifat yang ketiga ya. Jadi ini saya hanya sesungguhnya sifat yang ketiga itu lain ya. A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali A pangkat B kali pangkat B pangkat M. Oke. Ini tidak bisa berlaku karena basisnya berbeda. Ya kan? Maka A pangkat M kali B pangkat M. Tidak bisa mengatakan A pangkat M ditambah M. Tidak bisa ya. Karena basisnya berbeda begitu ya. Oke. Sifat yang ke berapa lagi? Yang keempat ya. Kalau tadi perkalian, maka sekarang adalah pembagian. Yang keempat. Yang keempat itu adalah A pangkat A per B pangkat M. Maka ini sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ya, A pangkat M per B pangkat M. Itulah sifat-sifat tentang eksponen. Ya. Sekarang tolong kerjakan di depan ya. Kerjakan tulis sendiri. Hasil operasi bilangan berpangkat. A 2 pangkat 2 pangkat 5 kali 2 pangkat min 3 sama berapa? B-nya oke, siapa yang bisa maju? Silakan maju kerjakan depan. Coba. Ada yang bisa silakan? Silakan maju. Nomor 1 berapa? Jadi 2 pangkat sama ya? 2 pangkat berapa? Itu suruh lagi. Tentang perkalian. Berarti 7 tambah min 3 kan? 2 pangkat 7 tambah min. Min 3. Berapa itu? 7 pangkat 4. Coba jelaskan. Pertama 2 dikali 2 terus karena pasnya sama jadi bisa menjadi 2 tambah 5 jadi 2.
Benar? Atau salah tuh? Benar atau salah? Benar ya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke, coba nomor B, siapa yang mau saya? Coba B. B-nya silakan. B-nya silakan. Ya. Ya. Sembilan puluh tujuh berapa? Hah? 97 dua. Ya, sampai berapa? Nah, berapa itu? 9 ya. Dia menjelaskan. Dia menjelaskan. Oke, makasih. Jadi itulah. Jadi sifat-sifat kalau paham tentang sifat-sifatnya, maka insya Allah soal tentang apapun juga bisa dikerjakan. Ya, oke. Itu penjelasan tentang eksponen, bilangan eksponen dan sifat-sifat bilangan eksponen. Bisa dipahami? Nah, agar supaya lebih jelasnya lagi, coba kita ambil soal yang agak sulit sedikit ya, dari LKS yang ada, ya. Buka buku halaman berapa ya? Oke, ini. Jadi kita coba soal dalam LKS. Di dalam LKS kita halaman berapa nih? Halaman 9 ya. Halaman 9. Oke, kita coba soal nomor berapa ini? Bentuk sederhana dari X pangkat min 1 kurang Y pangkat min 1 per dengan X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1. Ada yang bisa? Bentuk sederhana dari X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1. Ini bisa nih? Bisa? Nama siapa? Hah? Bisa? Coba. Menggunakan penjumlahan apa? Bilangan pecahan itu ya.
konstitusional. Ya betul sekali ya. Kurang seperti ya betul sekali itu. Nah, bagi menjadi kali berarti kali. Ya, berarti x y per dengan y tambah x ya, maka terus sekarang kumpulkan sejenis berarti x y per x y kurang y kurang x per dengan y tambah x. X y berapa? X y per x y berapa? Berarti sama dengan atau paling kurang iya, coba jelaskan kalau Jadi di sini kita soal ya x pangkat 1 dikurang y pangkat 1 per x pangkat 1 ditambah y pangkat 1. Jadi ini semua kita sederhanakan jadinya 1 per x dikurang 1 per y per 1 per x ditambah 1 per y. Ini kita akan ulang jadi y kali 1, x kali 1 dan x kali y. Jadi apa hasilnya? Y kurang x per x y per ya x y itu x kali y ya sama dengan x y. Sedangkan ini 1 kali y menjadi y. 1 kali x menjadi min x. X kali y sama dengan x y. Ya. Terus per y tambah x per x kali y. Terus dari mana itu? Lagi-lagi kali selang ya. 1 kali y sama dengan y ditambah 1 kali x menjadi x. X kali x sama dengan xy. Ya, terus lalu kita kalikan jadinya y kurang x per x y kali xy per y tambah x. Lalu kita mengumpulkan yang sejenis jadinya xy per xy 20 y kurang x per y tambah x. Terus ini kita bagikan xy bagi xy dengan sama dengan 1. Terus y kurang x per y tambah x dikurangkan sama. tetap ini. Jadi ini kalau ini sama dengan berapa? Y kurang x per y tambah x. Perhatikan bahwa perkalian 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi ini sama dengan y kurang x per y tambah x. Oke, terima kasih. Oke sih ya. Jadi ini hasilnya. Mudah kan? Mudah sekali. Nah sekarang coba kita lagi berapa menit? Lagi berapa? Kita masuk di LKPD ya, halaman 9. Nomor 1, sederhanakan dari
3 pangkat min 2 dikalikan 125 pangkat 3 dipangkatkan min 1 per dengan 6 pangkat 3 kali 25 pangkat 5. Bisa bantu sederhana dari 3 pangkat min 2 kali 125 pangkat 3 per 6 pangkat 3 kali 25 pangkat min 2. Ada yang bisa? Ada yang bisa coba? Ini tes apa nama-nama? Tes Dika, ini sama-sama? Hah? Reni, coba Reni. Coba Reni. Reni bisa? Coba. Coba. Sembilan ya, seper 3 pangkat 2 kali 125 per bisa tuh, masa nggak bisa? Hah? 5 pangkat 3 per dengan 6 pangkat 3 per seper. Itu bisa itu 100. Sekarang pangkat min 1 ya, ingat pangkat min 1 masuk. Oke, sekarang sama dengan 1/9 lalu sekali 125. Tetap 125 pangkat 3 per dengan 6 pangkat 3 kali 25 pangkat min 2. Min 2 kan? Betul tidak? Ya kan? Dinaikkan sekarang. Oke, min 1. Mudah sekali tuh. Berarti 1/9 kata 6 pangkat 3 berapa? 6 kali 6 36 kali 6 berapa? 36 kali 6 berapa? Coba 36 kali 6. Ya kan? Iya. 216 dikali dengan kali dulu. Ya, dikali di sini cantik. Ini sudah kan? 216 dikalikan dengan ini. 125 pangkat 3 per ini sama dengan 25 kali 5 ya. 125 itu 25 kali 5 ya. Ya kan? 25 kali 5 sama dengan 125 kan? Maka kurangnya dulu. Maka ini 25
kali 5 pangkat 3 pangkat 3 per dengan 20 pangkat min 2. Kita lihat. Oke. Nah sekarang, boleh sekarang sudah bisa ini. Ini kan ini sama dengan 25 pangkat 3. Berarti ada ini coba. Jadi 1/9 dikalikan dengan 25 kali 5 pangkat 3 per 25 pangkat min 2 di pangkat min 1 200 per ya per 216 per 9 berapa? 216 per 9 bisa dibagi coba 216 per 9. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ya 25 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 per 25 pangkat min 2 ya kan? Dikalikan dengan 1/9 per 216 di pangkat min 1. Ya, coba cek dulu. 216 bagi 9 berapa? 24. Oke. Sekarang perhatikan. 25 bagi 25 pangkat min 2 berapa? 25 pangkat 3 ya kan? Ini saya naikkan menjadi min ya kan? Per 2 dikalikan dengan 5 pangkat 3 ya kan? Dikalikan ini menjadi 1/9. Saya sudah lagi. Coba sekali lagi saya jelaskan lagi ya. Ini 3 pangkat min 2 kali 105 pangkat 3 pangkat min 2 kali 125 pangkat 3 pangkat min 1 per dengan 6 pangkat 3 kali 25 pangkat min 2 ya. Ini saya uraikan ya. 3 pangkat min 2 berarti pangkat min 2 saja tidak apa-apa. Kali ini jadi apa ya? Pangkat dalam dulu ya. Pangkat dalam dulu. Berarti 3 pangkat 2 dikalikan 125 pangkat 3 per dengan 6 pangkat min 3 kali 25 pangkat 2. Ya. Kita hilangkan ini dulu ya. Maka ini sama dengan 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 dikalikan dengan 125 bisa ulangan dia menjadi 2. Nah, ini sama dengan 9 kali berapa? Tadi 6 pangkat itu berapa? 9 kali 216 menjadi 25 pangkat min 3. Ini saya naikkan lagi menjadi pangkat min 1 kan? Ya, 25 ini per kan? Ini saya boleh begini dulu. Saya boleh 25 pangkat 3 min 3 kan? Berarti 25 pangkat min 3 5 per dengan 25. Berarti 25 pangkat min 3 ini per kan? Berarti 21 dikalikan dengan 5 pangkat min 3. Ini sama 3 pangkat
Ya. Ini sama dengan 3 pangkat 2 kali 216 ini berarti ini sudah 81 kali 3 berarti 200 180. 200 berapa? 43 ya? Berarti gimana ya? Berarti ini sama dengan salah kita ya? Oh iya betul sekali. Oh iya. Jadi kalau itu 25 pangkat min 3 kali 5 pangkat min 25 pangkat 2 ya? Pangkat 2 sini. Maka ini sama dengan kurang dengan 2 ya? Iya kan? Ya kan kurang 2? Iya, Pak. Ya itu min pangkat 3 kurang min 2 kan? Iya, Pak. Sama dengan 25 pangkat min 5 ya? Kali 5 pangkat min 3. Selanjutnya jadi selanjutnya adalah 909 kali 216 dikalikan dengan 25 pangkat min 5 ya? Dikalikan dengan banyak sekali ya, banyak sekali. Oke, kita tinggalkan itu, kita selesaikan saja ya untuk pangkat kali C pangkat berapa? 3. Jaya saja. Berarti 24 A pangkat 3 per A pangkat min 2 kali B pangkat min 2 per B dikalikan dengan C pangkat 3 per C ya. Pangkat 3 ya. Sejenis ya. 24 ya kan 5 kan? Iya, Pak. Kali B pangkat min 2 min 1 pangkat B min 3. Ini berapa nih? C pangkat berapa? Kosong ya? Kosong berarti? 1. Oke. Berarti ini sama dengan A pangkat 5 dikalikan dengan 1/B pangkat 3 dikalikan dengan 1. Berarti ini sama dengan A pangkat 5 dikalikan, maka pangkatnya di apa? Ditambahkan ya. Kalau pembagian maka basisnya speaking mau pulang. Oke, kita mau. Oke. Selamat